Viral wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mengkhawatirkan. Walaupun kata Prabowo hanya untuk barang mewah, tapi nyatanya PPN 12% bisa mencekik rakyat kecil di tahun 2025 nanti. Karena dimungkinkan akan berdampak pada kenaikan barang-barang kebutuhan rakyat seperti sabun, deterjen, dan lain-lain. Benarkah ini? Menyambut tahun 2025, rakyat Indonesia nampaknya akan menghadapi berbagai kenaikan barang kebutuhan pokok. Tidak hanya kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Rakyat di tahun 2025 itu juga akan dihadapkan dengan kenaikan option pajak. Meskipun disebutkan bahwa kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi kemudian menimbulkan kekhawatiran justru barang-barang kebutuhan masyarakat ikut terdampak naik. Menurut Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Media Wahyudi Akbar, memperkirakan kebijakan baru PPN 12% itu akan berdampak pada produk yang sebenarnya tidak tergolong barang mewah. Dengan skema yang sekarang, implikasinya kenaikan 11-12% itu juga akan dikenakan untuk komoditas lainnya di luar barang mewah. Artinya, komponen-komponen penunjang seperti misalkan suku cadang kendaraan bermotor, internet, pulsa, deterjen, sabun, kata Wahyudi. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Dia menilai narasi pemerintah soal kenaikan PPN 12% itu kontradiksi. Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu. Narasi pemerintah makin kontradiksi dengan keberpihakan pajak, kata Bima Yudhistira. Selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga buka suara soal kebijakan PPN 12%, khususnya terkait pemberlakuan PPN tersebut. Sebab sebutan PPN 12% berlaku untuk barang mewah itu hanya penamaan saja. Aslinya semua barang kena. Ketua APindo Sinta Kamdani mengatakan, memang pemerintah mengatakan bahwa PPN tidak berlaku untuk semua, tapi untuk barang premium. Akan tetapi sejatinya semua produk dan jasa akan dikenai PPN 12% itu di tahun 2025. Sebenarnya itu bukan bahan premium. Secara menyeluruh memang kena 12%. Tapi ada beberapa bahan pokok sembako yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barang akan terkena 12%, ujar Sinta. Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%. Hampir semua jenis barang dan jasa-jasa, kecuali bahan pokok dan sembako, imbuh Sinta melanjutkan. Jadi, sikap pemerintah itu berpotensi membuat semua pihak merasa berat, walaupun pemerintah juga mengimbangi dengan adanya insentif. Sementara terkait rencana kenaikan pajak tambahan nilai atau PPN sebesar 12% ini, dikhawatirkan bakal memicu kenaikan harga-harga yang ujung-ujungnya membebani masyarakat. Presiden Prabowo memastikan PPN memang akan naik sesuai amanah undang-undang, namun bakal dilaksanakan secara selektif hanya untuk barang-barang mewah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% tidak akan berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok.
sebab pemerintah akan memberikan fasilitas untuk barang-barang tertentu. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN, tutur Airlangga Hartarto. Jadi, gimana menurut pendapat kalian dengan kenaikan PPN 12% dan keambiguan pemberlakuan PPN tersebut?